Sakura Novel, Lord of the Mysteries, Chapter 1041, King's Daughter. Bahasa Indonesia, sebelumnya daftar isi, selanjutnya 1041. Putri Sharon. Siapa yang tidak suka dengan julukan? Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia pernah berinteraksi dengan Nona Sharon sebelumnya? Setelah mendengar jawaban dari Reinette Tinneker, Klein awalnya terkejut sebelum serangkaian pertanyaan muncul satu demi satu di benaknya. Dari sudut pandangnya, seorang pengantar dan seorang pengirim surat tidak akan berkomunikasi dalam keadaan normal. Seluruh proses biasanya melibatkan penampilan pengantar, pengambilan surat, dan kepergiannya. Selain itu, sejak kapan nona pengantar perlu mendapatkan izin dari pihak lain ketika dia memberikan julukan? Apakah Frank Lee dan Patrick Bryan setuju dengan itu? Beberapa detik kemudian, klien secara naluriah memiliki dugaan. Nona pengantar dan Nona Sharon pasti memiliki semacam hubungan, dan Reinette Tinneker tidak ingin menyembunyikan apapun. Menahan pikirannya, klien membuka amplop, melipat surat itu, dan dengan cepat memindai isinya. Ada sesuatu yang aku harap bisa kau bantu. Mari kita bertemu di Brave Hearts Bar untuk membahasnya secara detail. Jika dibandingkan sebelumnya, Nona Sharon tidak segan-segan dalam berucap. Dia sedikit meningkat dalam aspek ini ke arah yang lebih baik. Apakah ini perubahan yang dihasilkan dari kemajuan demigod? Klein berpikir sejenak dan berjalan ke mejanya. Mengambil sebuah pena, dia menulis, "Kapan kau ingin bertemu?" Meletakkan penanya, dia melirik ke arah Reinette Tinneker yang berdiri di samping, tampaknya menunggu untuk menulis balasan. Klein semakin yakin lagi. Dia melipat surat itu, menyerahkannya, dan dengan santai berkata, "Untuk Nona Sharon." Salah satu kepala Reinette Tinneker menggigit surat itu, sementara tiga kepala lainnya berkata, "Kau belum membayar tidak biaya pengiriman." Klein membersihkan tenggorokannya, mengeluarkan sebuah koin emas dan menyerahkannya kepada nona pengantar. Melihat Reinette Tinneker menghilang, dia menunjukkan ekspresi merenung saat berjalan ke kursi malas dan menunggu dengan sabar. Kurang dari 1 menit kemudian, nona pengantar muncul kembali dari kekosongan dalam gaun rumitnya. Dia menggigit surat sebelumnya. Klein tidak bertanya saat dia menerima surat balasan dan membukanya. "Jika kau tidak keberatan, akan lebih baik jika itu terjadi malam ini." Malam ini, Klein mengangguk penuh pemikiran dan melambaikan pergelangan tangannya, menyebabkan surat itu menyala dalam api merah, dengan cepat mengubahnya menjadi hitam. Api itu membesar dan menyelimuti tubuhnya juga. Saat api padam, sosok Klein sudah menghilang dari kursi malas. Abu yang melayang di udara secara otomatis jatuh ke dalam tempat sampah terdekat dengan bantuan angin tak terlihat. Di rumah-rumah yang terhubung di wilayah utara Backlund, wilayah Sherwood, dan area jembatan, lampu gas di dinding menyala sedikit sebelum kembali ke keadaan normal. Tak lama kemudian, Klein muncul di sebuah ruangan yang telah dia sewa secara pribadi di pinggiran wilayah timur. Dia mengganti pakaiannya, mengenakan kacamata dengan bingkai emas, dan keluar dengan penampilan Sherlock Moriarty, langsung menuju Bravehearts Bar. Kali ini dia tidak mencari Ian yang sedang berada di ruang kartu bermain permainan meja dengan sekelompok orang. Dia mendengarkan selama beberapa detik sebelum mendorong pintu salah satu ruang biliar dan masuk perlahan. Begitu dia membuka pintu, dia melihat sosok-sosok yang menggambarkan diri mereka di dua sisi. Duduk di kursi tinggi di sebelah kiri adalah Sharon yang berambut pirang dan bermata biru. Dia mengenakan topi yang indah dan gaun yang anggun. Jika dibandingkan dengan masa lalu, wajahnya tidak lagi seputih sebelumnya. Dia hanya terlihat seperti orang yang anemia, membuatnya lebih mirip boneka daripada hantu perempuan. Berdiri di sebelah kanan meja biliar adalah Marie. Pemuda yang suka bermain kartu dengan zombie ini semakin pucat. Kebencian di matanya menjadi tidak terlihat, tetapi memberikan perasaan menekan kepada orang lain. "Selamat malam." Klein melepas topinya dengan senyuman dan membungkuk. "Selamat malam, Tuan Detektif." Tubuh Sharon tampak melayang ringan saat dia membungkuk dengan serius. Marie melakukan hal yang sama. Saat itu, ruang biliar tampak dipenuhi dengan kejadian paranormal. Klein dengan santai menarik kursi tinggi dan duduk. Dia tertawa kecil dan berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan kali ini?" "Aku sangat minta maaf telah merepotkanmu lagi." Sharon membungkuk lagi. Marie segera berkata, "Kami telah membuat kesepakatan untuk bekerja sama dengan Sanguine untuk menghadapi anggota kunci dari Rose School of Thought di Backlund. Kami pasti akan melakukan sebagian besar dari itu sendiri. Ini termasuk bagaimana kami menjebak mereka, bagaimana kami menyerang, dan bagaimana serangan kami akan terjadi.
Kami hanya berharap kau akan mengawasi seluruh proses dan membantu kami melarikan diri jika terjadi kecelakaan. Jika kau menginginkan sesuatu, sebutkan saja. Kami bisa membahasnya. Artinya, aku adalah cadangan untuk mencegah kecelakaan. Bagaimana jika orang itu, Emlyn, juga meminta The World untuk membantu secara diam-diam? Jika itu terjadi, mereka akan memiliki 2 demigod dalam rencana cadangan mereka. Aku rasa itu mungkin berhasil. Aku bisa menjadi Sherlock Moriarty sambil membiarkan Jonas Kilgore menjadi Gearman Sparrow. Klein mempertimbangkan selama beberapa detik tanpa langsung setuju. Sebagai gantinya, dia berkata, "Izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan." Mary melirik Sharon dan mengangguk. "Baiklah." Klein menatap Sharon yang duduk di kursi tinggi seperti boneka. Mumi Tutansis II yang sebelumnya kami peroleh adalah persiapan agar kau bisa maju ke sequence 4, Puppet, dan kau sudah menjadi demigod. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya dia pelajari dari percakapan dan surat-surat mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan dan memulai topik selanjutnya. Sharon dengan tenang menatapnya dan berkata dengan suara yang ethereal dan tidak manusiawi, "Ya." Klein mengangguk sedikit dan langsung bertanya, "Apa hubunganmu dengan Reinette Tinnecker?" Mata biru Sharon bergerak hampir tidak terlihat saat dia berkata, "Dia adalah guruku. Guru dia." Meskipun Klein sudah memiliki beberapa dugaan, dia hampir terkejut. Dia merasakan kepalanya berdenyut. Dalam sekejap, meskipun ekspresinya tetap sama, banyak pikiran berdesakan di benaknya. Nona pengantar awalnya adalah seorang malaikat. Aku sebenarnya menggunakan seorang malaikat sebagai pengantar. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia bahkan adalah guru Nona Sharon. Pasti tidak sesederhana itu ketika dia meminta untuk menjadi pengantarku. Dilihat dari situasinya, dia pasti tidak berada di pihak yang sama dengan Mother Tree of Desire. Nona pengantar menandatangani kontrak denganku karena Mother Tree of Desire mengincar aku? Tidak, dia pasti menjadi musuhku. Tidak heran Nona Sharon bisa mendapatkan formula ramuan boneka dan bahan-bahan yang sesuai dengan bantuan gurunya. Saat pikirannya melaju, Klein memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lain. Dia ingin menggunakan proses jawaban dari Nona Sharon atau Marie untuk menenangkan emosinya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Apa situasi sebenarnya?" Kali ini masih Sharon yang menjawab. Jika dibandingkan dengan boneka mekanik Horamek, dia tampak lebih tidak bernyawa saat dia dengan tenang berkata, "Awal epok kelima, kematian punah. Ada perlawanan yang bangkit melawan kekaisaran Balam di tempat-tempat seperti dataran tinggi bintang di benua selatan dan lembah Paz. Selama proses ini, Dewa Terikat muncul dan Rose School of Thought lahir. Guruku awalnya adalah putri penguasa dataran tinggi setempat. Tetapi dia kemudian menjadi yang terberkati dari Dewa Terikat, membantu ayahnya dalam mendirikan kerajaan dataran tinggi. Selanjutnya, dia menjadi malaikat Sequence 2, salah satu pemimpin Rose School of Thought. Dia mengadvokasi pengendalian diri dan menggunakan keinginan yang ketat dan sedikit untuk melawan kegilaan dalam hidup. Sekitar 922 tahun yang lalu, anak dewa, Sua, lahir. Segalanya mulai berubah saat kebebasan dan ritual berdarah secara bertahap mengambil alih faksi dominan. Pada awalnya, guru hampir tidak bisa mempertahankannya, mencegah faksi pengendalian diri terpengaruh. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Mother Tree of Desire tumbuh. Suha juga berhasil maju beberapa tahun yang lalu, menjadi abomination sejati. Perang internal meletus. Guru melindungi kami saat kami melarikan diri dari dataran tinggi, lembah, dan padang rumput. Aku menyaksikan dia jatuh di bawah kepungan Suah dan anggota senior lainnya. Namun, dia tidak mati sepenuhnya karena persiapan sebelumnya. Dia bangkit dalam keadaan khusus di dunia roh dan sekarang mendambakan untuk menyelesaikan tubuhnya. Begitu. Dengan kata lain, Nona pengantar saat ini pada dasarnya adalah seorang malaikat tanpa kekuatan yang sesuai. Dia berada dalam keadaan lemah. Tidak heran dia tidak bisa dengan mudah menghadapi demigod dari Rose School of Thought, Shanks. Tunggu, meskipun ada banyak malaikat yang bekerja sama denganku, mengapa mereka semua tidak lengkap atau lemah? Selain Nona Ariana, semuanya berada dalam keadaan seperti itu. Tuan Azik, Pale Zoroast, Will Auseptin, Nona pengantar, apakah ada masalah dengan gelar saya sebagai The Fool? Apakah mereka semua menunggu aku memberikan jimat yang sesuai dengan Scholar of Yore? Klein tiba-tiba menyadari dan merasa cukup menyentuh. Dia tidak bertanya mengapa Reinette Tinnecker masih menginginkan uang, karena dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Nona Sharon,
Rose School of Thought pasti tidak kekurangan formula ramuan boneka. Setelah kau memperoleh mumi Tutanses II, mereka kemungkinan akan menganggapmu sebagai demigod. Selain itu, Nona Renette Tinnecker pernah muncul di hadapan demigod Rose School of Thought dan bertarung dengan mereka. Ini juga berarti bahwa Rose School of Thought pasti tahu bahwa dia masih hidup dan mereka pasti akan bersiap-siap menghadapi dia. Dan hubunganmu sebagai guru dan murid dengan dia bukanlah rahasia bagi mereka. Dalam situasi seperti itu, apakah tidak sedikit terlalu naif untuk menggunakan dirimu dan Marie sebagai umpan untuk menarik anggota kunci dari Rose School of Thought di Backlund? Apakah kau pikir mereka hanya akan mengirim 1 atau 2 demigod untuk menghadapimu? Sejauh mana bantuan yang dapat diberikan Sanguin? Juga sebelumnya aku menyebutkan bahwa karena salah satu identitasku, Mother Tree of Desire sangat memperhatikanku. Bahkan Abomination Suah telah dikirim untuk menyerangku. Dan kerjasama gurumu denganku adalah sesuatu yang mereka juga ketahui. Menyimpulkan semua poin ini, jika kau dan Marie muncul, jenis serangan yang akan kau undang tidak dapat diprediksi. Setelah mengatakan itu, ekspresi Klein berubah serius saat dia bertanya, apakah kau ingin menyebabkan turunnya ilahi di Backlund? Seluruh ruang biliar seketika menjadi sangat tenang, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresi Sharon. Sakuranovel.ed. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litanovel.ed. Komentar Be the First